Ya gimana ya, mungkin ya karena dengan keadaan dan kasus yang saya alami sekarang ya, jadi mungkin banyak orang yang cari panggung ya. Saya nggak tahu mungkin dari ormas-ormas mana, saya juga nggak bisa berkomentar karena di sini juga saya juga bingung, diperas orang, di blackmail juga, ditelepon, diteror. Iya. Pasti mama sedih. Iya. Sedih, mama sedih, mama khawatir. Setiap berapa jam telepon saya, telepon kuasa hukum saya juga pasti nanyain, kamu gimana, aman nggak, seperti apa. Kita berbincang-bincang malam ini. Ada permasalahan hukum baru yang membuat heboh di dunia media di Indonesia yang menyangkut dengan klien kami dan Pak Hotman Paris. Jadi hal tersebut kami mendapat informasi ada yang melapor, ada yang mengadu. Ya, kembali kami sampaikan bahwa terhadap hal itu kami pun karena nama klien kami disebut-sebut, jadi kami sudah melakukan upaya hukum dengan melakukan lapor polisi di Polda Metro Jaya dengan terlapor yang kami sudah tahulah dugaan pelaku di balik ini. Ya, jadi sekarang seperti ada berita atau informasi tadi siang sore ya, Pak Hotman, kalaupun itu benar, tidak ada unsur pidana di sini. Kalaupun itu benar, ini permasalahan komunikasi pribadi. Kalaupun itu benar ya, apa yang menjadi hal sehingga dikatakan itu pidana? Kalau ada pun yang melapor, saya dengar ada yang melapor ya, saya rasa akan ditolak lah. Kalau melaporkan Pak Hotman Paris, apakah dia sudah membenarkan bahwa suara tersebut ada Pak Hotman Paris? Nah ini permasalahan hukum loh. Kalau pelapor harus membuktikan apa yang diadukan dan juga barang bukti yang diajukan. Harus pasti siapa korbannya, kan begitu. Nah sekarang kalau obrolan pribadi itu kan konsumsi pribadi, tidak ada pihak lain yang dirugikan. Bagaimana tersebar di luar di masyarakat, berarti ada, kami sudah melihat buktinya, ada unsur dugaan tidak pidana pencurian data atau ilegal akses, dan kita juga punya bukti tentang adanya tindak pidana pemerasan. Karena kami ada bukti nomor handphone, nomor rekening, ada permintaan duit dan lain-lain. Ini ada tindak pidana dan kami sudah bagaimana kita menyusun bukti menjebak orang ini. Ini ada orang yang bermain. Kami bisa tahu bahwa namanya Adam. Kami juga punya nomor rekeningnya. Kita jebak dia di situ. Ya seperti saya katakan tadi bahwa ada loh video begini-begini, ya kan? Ini mau kami sebar. Ini kami sudah antisipasi dari beberapa hari lalu. Kita sudah menyusun barang bukti. Bagaimana terjadinya bisa dijadikan barang bukti, kami sudah lakukan itu. Jadi kalau di sini tersebarnya video ini lebih kepada siapa yang menyebar, itu yang harus dicari. Loh, kami sudah punya bukti dan kami sudah melakukan laporan polisi tentang dugaan tindak pidana pasal 368 KUHP, itu ancamannya 9 tahun itu. Dan pasal 27 ayat 4 Junto 29 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, itu kami sudah laporkan. Jadi adanya dugaan tidak pidana juga pencurian data, ada juga illegal akses, ada juga pemerasan. Kami punya sejumlah bukti. Ya sekarang ini kan baru dalam tahap laporan, akan melakukan penyelidikan ya.
Jadi setiap laporan itu harus kita cantumkan dugaan tindak pidana, pasal-pasal yang bisa menjerat terhadap tindakan tersebut. Biasanya junto agar bisa mencari tindak pidana ini. Awal mulanya kita menerapkan pasal ya pasti undang-undang ITE, karena ada akun Instagram, akun Twitter yang juga kita laporkan. Ini dengan sengaja adanya permasalahan kita yang pertama itu terus masuk ke sini. Ini kami dalam beberapa hari ini kan melakukan pemantauan ini. Jadi ini bukan saja kita tidak sadari, kita tahu ini akan terjadi. Karena kita ada komunikasi terus dengan pelaku ini, ada komunikasi WhatsApp. Ada lengkap kami semua. Berapa lembar ini? Hanya kami tidak akan jelaskan satu persatu. Sekian banyak ini. Nah, ini barang bukti yang kami miliki bahwa ada usaha untuk melakukan pemalasan, ada usaha untuk melakukan pengancaman. Nah, siapa pelaku ini? Klien kami sudah mentransfer supaya apa? Unsur pemerasan itu masuk. Sudah melakukan transfer uang, begitu. Transfer, ada nomor rekeningnya, ada namanya, jadi lengkap semua ini. Kita bukan berandai siapa pelaku, ada nama, ada nomor rekening, BNI, ada nomor handphone, ini sudah lengkap semua. Tinggal pembuktian siapa di belakang ini semua. Oke. Mungkin mengikuti tren yang sekarang kali ya, kan lagi zamannya iko-iko gitu kan, buat lucu-lucuan, buat main-mainan. Oh ternyata si pelaku ini bukan mau seperti itu, ternyata malah mau memeras saya. Ya, garis besarnya seperti itu. Jadi begini sebenarnya, pelaku ini kan mengatakan ada loh video saat klien kami mentransfer, itu sebenarnya belum tahu apa yang dimaksud oleh pelaku. Hanya apa yang bertanya terus, tapi setiap saat di miss call, di WhatsApp, terus sampai berapa lembar ini bukti. Ada nomor handphonenya, ada nomor IG-nya, ada nomor Twitternya. Pada saat sudah puncaknya tidak diikutin, saya juga bilang pada klien saya, tidak usah diikutin dah. Pada saat itu langsung di-blast di media. Baru itu kita tahu apakah itu benar, gitu kan? Jadi permasalahan sini apa? Dia orang tersebut ini hal video dia, kalaupun itu benar itu masalah pribadi, percakapan pribadi, komunikasi pribadi. Dia mendapat dengan cara melawan hukum, dengan cara melakukan kami cantumkan dugaan tindak pidana pencurian data atau illegal access, dan juga adanya pemerasan. Kami sudah tahu nih, sebelum ini terjadi kami sudah tahu, gitu loh. Sudah ada, dan saya tunjukkan yang paling kecil aja lah. Paling kecil aja, awal paling kecil itu kita tambah 250.000. Tapi dengan hal itu kan kita mengakui nomor rekeningnya. Nah, ini kan bagaimana kita menyusun bukti kan begitu. Bagaimana kita menyusun bukti? Itu rekening BNI nomor 1221936393 atas nama Adam. Nah, ini sudah bukti kita kuat gitu. Oh, saya nggak kenal. Jadi setelah kami telusuri, ternyata di Instagram Tata ya tercantum nomor handphone. Itu untuk selama ini untuk komunikasi dengan konsumen, mungkin ada endorse juga ya. Ya. Saya di Prestige sebagai sales juga, jadi harus ada tercantum juga kan nomor handphone. Ternyata ini diambil untuk dilakukan komunikasi untuk menceritakan sesuatu sampai dengan mengancam dan lain-lain. Ini ada ceritanya, sebenarnya bukan karena takut ya, dia minta lebih besar, minta duit lebih besar.
Tapi kan kita komunikasi sama Tata, udah nggak usah diikutin, itu pasti orang nggak bener tuh, kan begitu. Sudah di transfer beberapa kali, terus minta besar lagi. Apa sih yang dia mau orang ini, kan begitu? Apa sih yang yang dikendaki, kan begitu? Udah, kita bilang sepakat, nggak usah ikutin lah. Ini pasti orang nggak bener ini. Nah, ternyata pada akhirnya sampai dia katakan, nah, heboh kan? Begitu. Jadi kita hubungkan dengan beberapa akun IG, Instagram, dan Twitter. Itu kita sudah telusuri Instagram mana pertama yang mengupload itu. Kita sudah lampirkan di bukti. Ya, karena bersamaan itu diduga karena komunikasi itu saat berhenti, saat keluar berita tersebut, dan dia masih WhatsApp. Nah, heboh kan? Berarti patut diduga pasti dia. Ya, dan rekomendasi. Dari komunikasi. Ini kan banyak yang mencari kesempatan lah dalam sini, membuat keruh, mencari panggung. Apalagi ada lagi kelompok yang bilang mau melaporkan. Ini kan benar-benar mencari panggung, yang mengatakan akan melaporkan seorang pengacara besar. Saya rasa sangat sumir lah. Yang seperti saya katakan tadi, Pak Hotma Paris, kalaupun benar dilakukan, apakah itu tindak pidana? Tidak secara hukum, karena ini komunikasi pribadi. Dan bagaimana beredar di video ini? Karena seseorang dengan niat jahat, dengan untuk menguntungkan diri sendiri, melakukan dugaan pencurian data, adanya pengancaman, adanya akses ilegal, sehingga tersebar. Jadi kalau yang disalahkan adalah orang yang menyebar secara hukum. Kalau ada yang melaporkan Pak Hotman, mau laporkan bagaimana? Apa dia bisa pastikan bahwa di situ yang berbicara adalah Pak Hotman? Tidak bisa. Ya, kalau mau melaporkan itu, yang tepat yang dilaporkan adalah orang yang mengupload ke media sehingga dapat diakses masyarakat luas. Yang diidentikan dengan video tersebut atau suara tersebut adalah klien saya dan Pak Hotman. Justru sebenarnya kami ini korban, gitu loh. Oh, itu. Tapi kalau informasi ada yang mau melaporkan di berita apa itu ya? Apa namanya? Kelompok siapa itu? Ya sangat salah kalau mau melaporkan Pak Hotman. Salah besar itu. Itu kajian hukumnya seperti apa? Pasti akan terima lah laporannya, gitu loh. Yang pertama kita laporkan kalau konstruksi hukum dengan peristiwa hukum tersebut adalah siapa yang mengupload, memposting di Instagram, di Twitter, itulah yang dilaporkan. Ya kalau klien kami kan selalu komunikasi, karena konsumennya adalah Pak Hotman. Ya. Dalam hal upaya hukum tadi di Polda Metro Jaya, kalau klien kami kan pelapor, saksinya ada beberapa orang lain, bukan Pak Hotman. Kalau orang mengerti hukum seperti Pak Hotman pasti santai lah. Saya katakan tadi, kalau itu pun benar diucapkan, mengatakan masalah KB, tidak ikut KB, masalah tidak menggunakan kondom, apakah itu tidak pidana? Kan tidak, begitu. Unsur pidananya di mana? Ya gimana ya, mungkin ya karena dengan keadaan dan kasus yang saya alami sekarang ya, jadi mungkin banyak orang yang cari panggung. Ya. Saya nggak tahu mungkin dari ormas-ormas mana, saya juga nggak bisa berkomentar karena di sini juga saya juga bingung, diperas orang, di blackmail juga, ditelepon, diteror. Ya sih mama sedih. Iya. Sedih, mama sedih, mama khawatir. Setiap berapa jam telepon saya, telepon Pak Hukum saya juga pasti nanyain gitu, kamu gimana, aman gak, seperti apa. Tapi saya sudah jelaskan kepada keluarga bahwa setiap dinamika kehidupan ini begini. Apalagi namanya kita melakukan upaya hukum, mempertahankan hak hukum itu pasti ada dampak lah. Apalagi dalam sekarang kan zaman IT ya. Bagaimana kita kejadian di belahan dunia lain bisa kita akui dengan cepat.
dan orang bisa berpendapat dengan bebas, gitu. Jadi kalau ada dampak, ada kritik dan lain-lain, hal itu bagian dari dinamika lah. Saya bilang udah santai aja, gitu loh. Kalau orang lain sekarang beranggapan berbeda, udahlah itu proses. Kedepan nanti kita akan lihat perkembangan selanjutnya. Sudah diberi kewenangan atau diberi kuasa ya untuk mendampingi, mempertahankan hak hukum dari klien kami. Data ya kami pasti maksimal kami melakukan memberi pendapat hukum, memberi arahan, memberi langkah hukum, bagaimana mengantisipasi ini, bagaimana ke depan, kan begitu. Tidak ada yang pecat-pecat, tidak ada. Masih serupa Pak. Saya masih bekerja. Iya, saya ini masyarakat. Jika kita memiliki video atau rekaman orang lain atau teman atau sahabat kita yang kita dapatkan, kita itu harus, apalagi komunikasi itu bersifat pribadi. Kalau kita menyebarluaskan itu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau orang di dalam video tersebut atau rekaman tersebut, itu adalah tidak pidana. Jadi harus berhati-hati. Adanya undang-undang ITE ini gunanya untuk itu. Apalagi kalau kita mengakses suatu komunikasi pribadi, baik video, baik suara, rekaman suara, terus kita sebarluaskan tanpa izin, ya itu bisa dikenakan tidak pidana. Gitu. Jadi apalagi dengan sengaja. Kalau permasalahan kan dengan sengaja memanfaatkan situasi, memeras, ada bukti, komunikasi, ancaman, pemerasan, sampai dengan transfer uang, ada bukti, ada nomor rekening, ada nama. Sejauh itu, ini bukti kita susun lengkap. Siap-siap ancaman ini 9 tahun ini berat ini, dan kami akan terus mengejar ini. Gitu.